Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Wahyu Tri Nur Aini. Kalian pastinya udah nunggu-nunggu video selanjutnya dari beberapa materi yang udah aku jelasin kemarin. Sekarang kita akan membahas bab ke-10 mengenai manajemen pembiayaan, sarana, dan prasarana. Jangan lupa kalau kalian belum nonton videoku sebelumnya, kalian harus banget nonton video-videoku sebelumnya sebelum memulai video ini. Sama seperti video sebelum-sebelumnya, video ini juga dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Udah penasaran belum? Langsung aja, di bab ini kita akan membahas dua submateri pokok. Yang pertama ada pembiayaan dan yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana. Pertama kita bakalan membahas pembiayaan, konsep dasar dari pembiayaan itu sendiri. Menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah guna memaksimalkan pencapaian tujuan sekolah. Jadi, pembiayaan ini adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, maupun nasional dan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yaitu adanya kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kalian penasaran nggak? Ada nggak sih sebenarnya peraturan-peraturan yang memang mengatur tentang pembiayaan di sekolah atau lembaga pendidikan? Ternyata ada loh teman-teman. Di sini kita akan bahas landasan hukum pembiayaan pendidikan dan sumber keuangan sekolah. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis seperti yang kita ketahui, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada juga dasar filosofis. Jadi jangan salah ya, semua pembiayaan itu juga terkandung dalam peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian menurut Nanang Fatah, sumber keuangan sekolah itu ada beberapa. Yang pertama orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan pemilik sekolah atau yayasan. Nah teman-teman, tadi kita udah tahu kan dari mana aja sumber keuangan sekolah itu. Sekarang kita akan membagi lagi menjadi beberapa kategori pembiayaan itu. Yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung, atau biasa disebut direct cost untuk biaya langsung dan indirect cost untuk biaya tidak langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang langsung diproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan jalannya pendidikan tersebut. Yang kedua ada yang namanya biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat disebut juga sebagai biaya publik, yaitu biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Yang kemudian ada biaya pribadi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk SPP ataupun sebagainya. Nah teman-teman, kira-kira biaya pendidikan itu dipergunakan untuk apa aja ya? Sekarang kita akan membahas pendekatan biaya satuan pendidikan dan fungsi pembiayaan pendidikan. Kita akan bahas pendekatan terlebih dahulu. Di sini pendekatan dibagi menjadi dua, yang ada pendekatan makro, ada juga pendekatan mikro. Pendekatan makro itu mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik.
Sedangkan pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut Baharudin, fungsi pembiayaan itu untuk yang pertama memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Kemudian, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula, dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah, setelah kita tadi membahas manajemen pembiayaan, sekarang kita akan beralih ke manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini udah nggak asing kita dengar ya teman-teman. Jadi di sini aku bakalan bantu jelasin. Sarana itu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, sarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di pendidikan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, gedung sekolah, taman, ataupun kebun. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kalian udah paham kan sekarang sarana dan prasarana itu apa? Kalian tahu nggak sebenarnya manfaat dan tujuan sarana dan prasarana ini apa? Sekarang kita akan bahas di perencanaan sarana dan prasarana dan tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, seperti rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, kemudian meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, jangan salah ya teman-teman, sarana dan prasarana juga mempunyai persyaratan. Menurut Mulyasha, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Yang kedua, perencanaannya harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama pihak-pihak yang terkait. Kemudian mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kemudian perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan, mengikuti prosedur yang berlaku, mengikut sertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka, dan dapat didasarkan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah teman-teman, sebenarnya sarana dan prasarana ini juga dapat dibagi menjadi berbagai kategori. Yang pertama ada barang bergerak. Barang bergerak ini terbagi menjadi barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Yang kedua ada barang tidak bergerak, seperti tanah ataupun bangunan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan berbagai macam usaha. Ada yang dibeli,
melakukan pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, bahkan penyewaan. Teman-teman, seperti yang sering kita dengar, adanya barang inventaris. Kira-kira ada nggak ya barang-barang inventaris di sekolah, dan bagaimana sih mekanismenya? Nah, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang milik sekolah ke dalam suatu daftar barang inventaris secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat bernilai dengan uang. Dan yang terakhir, memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kira-kira bagaimana ya cara merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan? Ayo kita bahas sama-sama. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Tujuannya untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan, untuk mencapai ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa yaitu perawatan terus-menerus atau secara rutin, perawatan berkala, perawatan darurat, dan perawatan preventif. Sekarang kita akan membahas penghapusan sarana dan prasarana. Gimana ya menghapus sarana dan prasarana? Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris dan membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang sudah tidak terpakai. Syarat sarana dan prasarana yang boleh dihapuskan yaitu dalam keadaan sudah tua atau rusak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Perbaikan menelan biaya yang sangat besar. Secara teknis dan ekonomis, kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Kemudian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Dan yang terakhir, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat dari suatu bencana. Nah teman-teman, itulah tadi materi mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Jikalau pembahasan yang tadi saya berikan kurang jelas, kalian boleh banget ulangi video ini sampai benar-benar paham. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap pembuatan video. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.